itu Iya. untuk pindah, mengundurkan diri atau tidak jadi dokter gigi, Iya, tapi iya, hanya iya. sampai sarjana saja. Mm. Sudah saya keluar ruangan itu dengan perasaan yang sangat kosong, dengan sangat sedih, dan saya sangat menangis waktu itu, dan hari kedua ospek saya tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyandang disabilitas bukan berarti tidak berkreativitas, apalagi sampai tidak mau beraktivitas. Saat ini saya ditemani oleh seorang dokter gigi, dokter gigi Muhammad Ramdhani, Muhammad Nur Ramadhani. Ya, apa kabar Kang Dani? Jadi biasa dipanggil Kang Dani ya? Iya benar, dipanggil Kang Dani Iya, saja. jadi selamat dulu jadi orang Gorontalo, walaupun pernikahannya sudah berapa tahun? Berapa tahun ya? Sudah mau hampir 2 tahun. 2 tahun, iya sudah ada momongan lagi. Alhamdulillah sudah diberi amanah dan sudah menjadi orang Gorontalo karena menikah dengan orang Gorontalo. Ini anugerah buat kita orang Gorontalo ya, punya aset seperti Kang Dani. Yang walaupun menyandang disabilitas tetapi semangatnya sangat tinggi dan banyak menginspirasi orang-orang. Insya Allah. Iya, tapi betah di Gorontalo. Alhamdulillah betah. Iya. Ada keluarga. Kelihatan katanya saya semakin gemuk. Iya, karena awal-awal saya walaupun belum ketemu langsung ya, tetapi lihat di media sosial itu tidak seperti ini. Ini sudah berisi. Sudah bulat. Karena kalau di Gorontalo itu pasti banyak makan ya. Oh, begitu, Ya, alhamdulillah. sebentar-sebentar makan. Jadi katanya makan sedikit tapi sedikit-sedikit makan. Iya benar. Oke, jadi sebelum kita lanjut kita lihat dulu profilnya Kang Dani ini seperti apa. Siapa beliau yang alhamdulillah telah mempersunting putri Gorontalo. Muhammad Nur Ramadhani, akrab dipanggil Dani, seorang dokter gigi penyandang disabilitas milenial di Indonesia. Lahir di Bandung pada tanggal 1 Maret 1993. Ia menjalankan sekolah dasar di kota Nuremberg, Jerman, dan melanjutkan sekolah menengah di Bandung, Indonesia. Setelah menjalankan pendidikan dokter gigi selama 6 tahun, ia lulus sebagai dokter gigi pada tahun 2018 dengan predikat cum laude dan menjadi salah satu lulusan tercepat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Sejumlah prestasi telah ia raih sejak sekolah menengah, antara lain juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional pada tahun 2011 dan juara lomba esai tingkat nasional saat perguruan tinggi. Kegiatan organisasi tingkat mahasiswa yang ia pernah ikuti adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi pada tahun 2014 sebagai Ketua Umum, BPN Kema Unpad sebagai Ketua Komisi 2 Bidang Aspirasi, Advokasi, dan Hubungan Kelembagaan pada tahun 2015, serta Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi pada tahun 2016-2018 sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dalam beberapa kesempatan, Kang Dani diundang menjadi pembicara tingkat kemahasiswaan maupun umum, antara lain kegiatan latihan kepemimpinan dan manajerial mahasiswa di berbagai fakultas kedokteran gigi di Indonesia, serta salah satunya seminar yang diselenggarakan oleh Bakti Nusa Bandung dengan tema mendobrak keterbatasan. Pengabdian masyarakat di bidang kesehatan, kedokteran gigi, dan penyandang disabilitas berkembang seiring dengan proses studinya hingga pada penelitian skripsinya ia meneliti tingkat kebersihan gigi dan mulut atlet penyandang tunadaksa di Kota Bandung pada tahun 2016. Interaksi dengan para difabel, targetan SDGs, Revolusi Industri 4.0, data riset kesehatan dasar Indonesia tentang penyandang disabilitas serta tingkat kemandiriannya berimplikasi pada sebuah ide dan gagasan kemasyarakatan yang bersifat inklusif, yaitu DIVER, Difabel Leader. Apa itu DIVER? Mengapa harus Difabel Leader? DIVER adalah platform digital yang ditunjukkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan produktivitas para penyandang disabilitas sesuai dengan derajatan disabilitas, usia, jenis kelamin, minat dan bakat, serta tempat tinggalnya. Aplikasi dan media sosial saat ini sangat mudah diakses setiap orang, termasuk para penyandang disabilitas. Kesatuan informasi lowongan pekerjaan, pendidikan, beasiswa, komunitas difabel di setiap daerah, olahraga, serta pembinaan nilai-nilai kepemimpinan adalah hal yang unik dari platform ini.
Hal tersebut sesuai dengan salah satu proyek lanjutan Dr. Gigi Dani untuk mengajak para penyandang disabilitas menjadi tenaga kesehatan maupun medis di masa yang akan datang yang memiliki jiwa kepemimpinan bagi dirinya, keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Iya, jadi berarti kecilnya di Jerman. Benar, dari kelas 1 SD sampai 1 SMP di Kelas 1 SD sampai 1 SMP di Jerman. Orang tua di sana. Iya. Orang tua dokter juga atau? Bukan, ayah itu Diplomat. dosen Oh. politeknik, jurusan elektro, terus beasiswa S2 juga di Jerman sambil kerja di sana, sambil menghidupi keluarga Iya, dari jadi ini beasiswa dan kerja. Iya, Kang Dani ini harus 93. Saya 93 sudah baru masuk kuliah. Oh begitu. Sudah iya masuk kuliah. Lahir di Jerman, terus sampai SMP kelas 1. Saya lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Dan SD, mungkin kelas 1 SD masih di Bandung, selama 3 bulan, lalu nyusul ayah ke Nyusul ayah ke Jerman selama kurang lebih 7 tahun ya. Setelah itu pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung. Ayah juga pulang sama-sama dengan orang tua. Iya, sama orang tua semua pulang habis. Yang sebetulnya ayah sebetulnya harusnya melanjutkan pekerjaan di sana, tetapi harus kembali ke Indonesia karena kan status PNS di sebagai dosen di Politeknik. Pulang habis, terus setelah 1 tahun di Indonesia saya sakit. Oh sakit. Jadi itu pengaruh, saya pikir kecelakaan atau apa, Saya sakit kanker ya, tulang. sakit kanker tulang. Iya. Awalnya kelihatannya benjolan saja, seperti kan saya olahraga. Saya itu udah mau testing masuk Persib Bandung, karena di sana dapat surat transfer dari Jerman. Saya ikut klub sepak bola. Pas pulang, oh ini aset ini katanya gitu, di Bandung. Pas Berarti di Jerman memang biasa main bola. Main bola. Di sana apresiasinya luar biasa. Setiap kalau main kompetisi ngegolin, dapat minimal dapat tas untuk latihan, dapat sepatu, dapat untuk skin decker itu. Ini harus beri masukan ke Menpora ini. Harusnya begitu ya. Terus Pas pulang setahun ya sebelum mau testing itu sakit, kok kerasanya ada otot yang keras. Oh kayaknya itu kalau otot yang membesar itu kan keras dulu. Tapi kok ini beda, jadi jalannya agak pincang. Oh ternyata dari tulangnya ada yang berlubang. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda? Tidak ada. Mungkin pernah demam, mungkin pernah lemas sekali waktu itu. Pernah setelah latihan kok aneh sampai sulit untuk jalan. Ternyata itu kalau sekarang namanya itu malaise. Mungkin malaise itu malas sekali, susah sekali untuk, kalau orang sini bilang setengah mati untuk jalan begitu. Waktu dari lapang sepak bola sampai pulang aja yang harusnya bisa jalan itu aduh seret-seret. Itu mungkin sudah tanda itu kanker tulang itu. Iya. Jadi berapa lama sakitnya? Sakitnya selama 3 bulan mencoba untuk alternatif yang seharusnya sudah diamputasi. Tetapi debat di keluarga besar, debat di ayah sama bunda. Ayah maunya pengobatan alternatif, pertahankan kaki. Kalau bunda ikuti medis. Terus selama 3 bulan itu alternatif dulu. Sampai membesar terus, sampai membesar sebesar mungkin bola voli lah di paha. Jadi benjolannya itu yang membesar di atas paha di atas paha kanan. Dan akhirnya setelah kemoterapi semua rambut sudah rontok, muka sudah mungkin kayak kakek udah. Itu usia berapa itu? Itu usia 14 tahun. 14 tahun, iya. Sampai udah lemas sekali. Tandanya waktu itu udah besar sekali sampai tulang di dalam, ini kan tulang terkuat yang ada di manusia, tulang paha itu kan untuk patah, penopang itu kan. Patah tulangnya sampai itu membesar sekali sampai mungkin bola futsal, terus nggak bisa gerak, panas, nggak bisa digerakin, semua aktivitas di kasur terlentang semuanya. Maunya apapun itu, mau kegiatan orang manusia di situ semuanya di kasur, ayah bunda semuanya menyediakan, dan akhirnya keluarga harus ikhlas untuk diamputasi karena untuk menyelamatkan nyawa. Dan waktu itu memang dari saya pribadi pun berat, tetapi saya harus menerima dan mengambil keputusan itu dan meyakinkan orang tua bahwa ini keputusan di saat terbaik. Usia 14 tahun ya. Benar. Sudah dapat cobaan seperti itu. Harus memutuskan bahwa inilah yang terbaik, insya Allah meyakinkan orang tua bahwa ini yang terbaik untuk kedepannya, tidak hanya untuk sekarang, tidak hanya untuk menyelamatkan satu kaki saja, tapi nyawa seluruh organ. Sehingga bisa kreasi begitu untuk kedepannya bisa lagi bermanfaat, beramal lagi untuk selanjutnya begitu.
Iya. Iya. Jadi umur 14 tahun itu selama 3 bulan sakit, setelah itu langsung amputasi. Iya, selama 3 Saat bulan. itu bagaimana? Kan masih berupaya untuk meyakinkan orang tua Masih bahwa optimis, saya masih bisa, Iya. masih punya harapan ke depannya. Kalau anak-anak lain itu kan pasti sudah putus asa. Tidak ada terbersit sedikit pun untuk rasa putus asa. Awalnya sudah optimis bahwa ini akan sembuh, benjolan ini akan sembuh dengan minum herbal, alternatif semuanya dijalani terus dengan cerita bisa alternatif ke sana. Ada istilah juga bengkel tulang. Waduh, bengkel. Saya ini manusia, bukan. Tapi tapi tidak ke bengkel tulang karena itu terlalu riskan. Iya. Jadi Ini terlalu ekstrim juga ekstrim, namanya. sangat ekstrim dan hanya minum obat terus terapi Ya Allah. air saja terus tapi memang tidak ada perubahan yang setelah 3 Semakin bulan membesar itu, malah. iya tapi tetap diiringi dengan perawatan medis seperti tetap kontrol tetap ronsen dibiopsi diambil spesimen si tumornya itu. Iya. Ternyata benar ini tumor bahkan udah sampai mungkin kanker ganas karena cepat sekali perkembangannya. Selama 3 bulan udah langsung membesar begitu apalagi setelah tulangnya itu patah udah. Tapi sekarang sudah diketahui penyebabnya apa? Kenapa sampai kanker itu? Kalau kanker itu sepengetahuan saya penyebabnya belum diketahui secara pasti namun bisa kalau kemungkinan si genetik katanya tetapi pas lihat kalau genetik ayah bunda Orang tidak tua ada, tidak ada. dari kakek nenek tidak ada, dari om tante tidak ada, semuanya juga tidak ada. Kemungkinan karena lingkungan adaptasi iklim dari Jerman ke Indonesia. Terus ketika latihan bola itu panas-panas, gitu kan panasnya beda sama di Jerman. Di Iya. Jerman musim dingin loh di sana. Kami Latihannya di latihan musim luar, dingin. Ya, kami latihan di luar tapi kalau ada salju latihan di dalam. Dan kalau panas pun tidak seterik di sini, Iya. gitu. Terus makanan minuman yang sehat di Indonesia kan mungkin kurang terawasi, itu jadi yang enak saja diminum dan dimakan, gitu. Sering jajan mungkin setelah latihan, sering jajan minuman yang seduh seperti itu kan kurang terawasi, kabarnya seperti itu. Ya sudah mungkin ini memang sudah jalannya gitu di sisi lain, tetapi kedepannya ini menjadi evaluasi harus menjalani hidup yang lebih sehat. Ya, berarti selama sakit itu kan tidak sekolah ya? Iya benar. Tidak Padahal sekolah, itu kelas jadi 3 ketinggalan SMP. ya ketinggalan 1 tahun ya? Iya. Atau- Jadi ketinggalan 1 tahun saya putuskan awalnya sudah Dani ambil paket C saja. Waduh, saya kan di SMP 2 itu SMP favorit di Bandung. Saya ulang saja kelas 3-nya. Jadi Gitu, tetap diulang. sampai masuk koran. Dalam kondisi kaki sudah Iya. terpotong. Itu dipotong sampai sini ya, Jadi sampai pokoknya paha itu sampai ujung pangkalnya ujung itu habis. pangkalnya ya yang Iya, sampai yang bulatannya itu itu kepalanya itu habis. Jadi- tidak histeris Dan apa mencari- melihat itu. Iya, histeris sekali dan mencari kaki palsu itu sangat sulit. Kan Iya. di Indonesia tidak ada, harganya sangat mahal dan meskipun yang terbaik di Indonesia ada itu tidak dapat memindahkan mobilitas yang sebelumnya ada ke yang baru gitu. Jadi beli di luar. Akhirnya belum sempat Oh, beli waktu di itu luar. masih Waktu itu pakai pakai masih tongkat pakai dulu. Awalnya pakai kursi roda dulu karena badan semua habis Yo. karena dimakan penyakit. Iya, jadi memang Penyakit itu menguras semua sel sehat yang ada di dalam tubuh ya. sampai kurus sekali, lemas sekali, badan sampai hitam-hitam seperti kelihatan bengkak hitam-hitam tetapi kurus sekali. Tapi tetap ada harapan bahwa saya tetap Saya bisa selamat. Saya merasa ini hanya kaki saja yang sakit, bukan badan. Bukan tidak badan. sakit, bahkan fisik tidak secara ruh itu tidak sakit. Bahkan saya merasa ketika sakit itu saya punya banyak kesempatan untuk beribadah seperti melaksanakan sholat duha, terus saya belajar di sana Ya, sambil duduk. doa sholat tahajud, sambil duduk, sambil tertidur. Bahkan banyak kesempatan untuk menghafal berbagai doa begitu Iya, ketika saya sakit itu waktu SMP kelas 3 itu. Iya. Jadi diambil hikmahnya, cuman saya merasa itu hanya kaki saja yang sakit. Saya meyakinkan kepada orang tua, insya Allah saya ikhlas. Yang gitu. lain sehat. Iya, yang lainnya itu sehat. Semuanya sehat, cuman kurus saja. Jadi Karena menahan sakit itu. Iya. Tangan sebesar ini, dulu itu kaki yang sebesar ini. Wow. Bayang kecil sekali, belum bisa jalan waktu setelah amputasi itu belum bisa jalan karena kan saking kecilnya otot juga kan pasif sekali, tidak Iya. bisa gerak. Jadi belajar jalan lagi. Ya. Kalau misalkan dilepas pasti jatuh. Karena jadi
bantu lagi jalan, minum suplemen, minum susu, protein. Jadi Iya. ini lagi. Kang Dani bersaudara berapa? Saya bersaudara 4, Empat. laki-laki semua. Jadi semua anak pertama. semua mensupport Alhamdulillah. adik-adiknya, keluarganya, karena kan orang tidak akan bisa sebertahan itu kalau misalnya Benar. keluarganya tidak Benar, mensupport. banyak sekali trade off atau pengorbanan dari keluarga, termasuk Iya. pasti perhatian ke adik saya ketika saya di rumah sakit itu kan gantian jaga. Ayah di sore sampai malam, bunda itu di pagi. Ayah bunda kapan ketemunya? Cuman di mobil saja. Iya. Ketika ayah jemput bunda gitu ke rumah untuk nunggu saya ke rumah sakit pagi. Iya. Adik saya yang pulang sekolah sore mungkin ketemu bunda, tetapi gak ketemu ayah. Iya. Gitu. Ketemu ayah mungkin ketika di mobil saja saat mengantarkannya ke sekolah. Itu adik saya yang kedua, dan yang ketiga juga masih kecil, hanya mungkin sama kakeknya saja. Iya. Jadi pengorbanannya cukup besar. Iya. Begitu. Terus setelah itu kan masuk setelah SMP, SMA ya, Iya, SMA di Alhamdulillah saya Bandung lulus, juga. SMA Bandung masuk SMA favorit juga. Meskipun bukan SMA pilihan saya waktu itu kan, pengennya yang terbaik karena jadi Iya. sudah hilang semua hobi. Jadi hobinya sekarang belajar aja waktu itu kelas 3 SMP. Saya pengen masuk SMA Negeri 3 Bandung, itu yang terfavorit Iya. karena di tengah kota itu. Tetapi saya ditakdirkan untuk masuk SMA Negeri 2 Bandung yang dekat rumah, dan ternyata itu SMA terluas se-Jawa Barat. Oh. Dan sekarang dijadikan tempat wisata di Kota Bandung. Oh, Sama keren. iya, sama dulu kan Pak Ridwan Kamil ya, sekarang Pak Oded yang jadi wali kota itu menjadikan SMA 2 SMA 2 jadi tempat wisata. Tempat wisata. Ya. Jadi tidak ada rasa minder atau teman-teman tidak melihat ini aneh begitu. Pasti minder. Tetap Di minder awal ya. iya. Karena Tapi tetap membesarkan hati ya. dimanapun juga kalau di luar tidak bisa nangis. Ya. Tapi waktu 3 bulan pertama masuk sekolah, pulang ke rumah masih ada nenek waktu itu, setiap hari nangis, setiap hari selama 3 bulan. Setiap hari pulang sekolah nangis. Kenapa? Ya nangis. Kenapa Menyesali harus, kenapa saya ini harus datang ke terjadi. sekolah, naik kursi roda, yang lain bisa aktivitas jajan sendiri, terus Apalagi di olahraga usia apa. segitu kan. Saya kan laki-laki, saya nggak mau tergantung sama orang lain. Saya maunya sendiri berdaya. Jadi waktu SMA itu masih dengan kursi roda. Kalau SMP enggak, kalau SMA SMA sudah kalau pakai- SMP pakai kursi roda, kalau SMA Sudah pakai tongkat. Sebetulnya Iya. SMP sudah belajar pakai tongkat di semester yang kedua, semester terakhir, dan SMA sudah full pakai tongkat. Tapi waktu SMA itu alhamdulillah sudah dikuatkan. Iya. Namun secara sosial di sana saya belajar berorganisasi di sana. Ya, jadi di SMA itu sudah aktif organisasi. Iya, saya belajar bersosialisasi, Ah, organisasi. jadi ini di sana. itu ditutupi dengan segala macam kelebihan Benar, yang begitu. Dani miliki sehingga orang-orang mulai simpati. Saya Iya. mencari-cari Mulai celah kagum begitu. bagaimana caranya saya tetap bisa berprestasi. Ya, bisa bukan menunjukkan melihat- eksistensi. ya, bukan hanya melihat saya bertahan hidup, bukan hanya sebatas saya bertahan hidup dengan kaki satu. Ya. Bukan hanya itu, tetapi saya dapat memberikan manfaat dan itu menjadikan peluang amal. Begitu kondisi saya ini untuk bisa lebih lagi itu untuk kedepannya. Yang organisasi yang dimasuki di SMA, OSIS. Itu OSIS Atau ada organisasi di sama luar? DKM. Awalnya ekskul wajib katanya. Waduh, wajib. Saya tuh hobinya dulu cuma sepak bola. Jujur. Ya. Saya upacara aja nggak tahu gimana upacara. Kan di Jerman. Di Jerman upacara apa gimana ini? Iya, iya. Terus saya Sabtu ngapain masuk? Ini teman saya OSIS, ketua OSIS, ngapain hari Sabtu pakai seragam gitu, Iya. ke sekolah gitu. Nah, kalau saya ya sudah ekskul, saya ikut DKM saja karena memang alhamdulillah. DKM apa? Dewan Makmuran Masjid. Oh. Iya, jadi ekskul masjid nih. Gemes masuknya, geng masjid. Oh gitu. Gemes-gemes. Iya. Di sana belajar bagaimana bersosialisasi, terus meningkatkan mungkin ilmu agama juga, terus ilmu agama lebih daripada sebatas ibadah Sekarang ritual. rohis ya? Ya memang mungkin isi rohis memang gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita beramal sosial itu bisa lebih baik lagi begitu ke depannya dengan potensi yang kita miliki begitu. Ya. Cita-cita mau jadi dokter. Dokter gigi itu sejak SMA atau dari kecil sebelum terjadi musibah ini sudah punya cita-cita jadi dokter gigi atau? Sebetulnya
inginnya jadi dokter umum. Sejak waktu di Jerman saya mengambil jurusan awalnya bahasa Latin, terus mengambil kimia awalnya itu, tapi Iya. keburu pulang. Oh, jadi di Jerman itu masih SD itu sudah ada penjurusan? Benar, di sana itu penjurusan mulai kelas 5 SD. Oh. Sudah penjurusan, masuknya IPA, IPS, ada olahraga, kesenian di sana terbuka luas. Iya. Dan di yang jurusan IPA tersebut saya masuk matematik dan IPA, milih lagi jurusan lagi, maunya medicine, farmasi atau apa. Kalau misalnya mau medicine farmasi, lebih baik milihnya bahasa Latin dan kimia, meskipun bahasa Latin sudah tidak dipakai lagi kecuali di diagnosis kalau misalnya ada penyakit apa itu kepake. Cuman mungkin kalau di sini di Indonesia pasar bebas begitu. Mau mungkin SMA-nya saja, mungkin IPA saja, tidak ada penjurusan untuk mata kuliah tertentu atau tertentu. Namun waktu SMA itu bunda bilang jadi dokter aja, jadi dokter umum. Karena mungkin bunda pengen anaknya jadi dokter. Kenapa tidak ya? Karena dengan pengorbanan secara tidak langsung membesarkan saya sampai mempertahankan saya sampai pada saat itu SMA dengan pengorbanan waktu saya sakit dan mengapa tidak saya mengikuti semua keinginan orang tua begitu. Itu jadi dokter gigi. Awalnya dokter umum dulu. Karena prestasi saya alhamdulillah saya juara umum di SMA. Dan itu udah mulai sistem undangan itu yang SBMPTN pakai sistem undangan. Sebetulnya saya milih dokter umum, cuman pas hasil keluar kok katanya yang keterima itu yang rankingnya di bawah Dani katanya gitu. Oh jadi saya belum keterima. Oh ya sudah, awalnya kan sakit hati sampai saya dibotakin, ya sudah buang sial kata saya. Udah gitu ya sudah, berarti harus lewat tes tulis. Berarti saya ambil hikmahnya, Allah ingin saya memperjuangkannya dengan dengan ada perjuangan, tidak hanya kan juara itu umum. Kalau itu kan cuma lihat nilainya saja. Dan itu milik loh. Itu pertama kali sistem undangan itu, Ibu. Kan belum sebelumnya itu nanti kan ada tes lagi. Jadi nggak usah belajar baik-baik. Kalau saya alhamdulillah dapat juara umum, dapat beasiswa, jadi SMA nggak bayar, gitu. Setiap semester itu ketutup sama prestasi sebagai juara umum, ikut les juga karena dapat juara umum begitu. Dan setelah ada pengumuman di tahun terakhir, ada sistem undangan, wah semuanya ngejar nilai bagus, gitu. Tapi ya mungkin Allah ingin saya itu berjuang dengan tertulis, saya itu ingin berjuang. Tetap gitu. Diperlihatkan kemampuannya Dani ini di sini. Benar gak sih nilai saya bagus ini gitu? Ya sudah. Tapi saya nggak mau dokter umum deh, gitu. Saya mulai berpikir lagi, apa ya mungkin yang lebih spesifik dokter gigi aja. Karena dulu saya di markup loh giginya di Jerman, gitu. Dulu itu pasang behel di Jerman itu gratis. Tapi sampai usia 13 tahun. Jadi di sana memandang kesehatan gigi merupakan investasi untuk masa depan. Iya, jadi investasi untuk kepada gigi anak itu investasi untuk ke depan, untuk pada saat nanti masa dewasa. Dan terbukti alhamdulillah saya jarang sekali ada masalah gigi. Begitu. Paling kalau sekarang ada sakit gigi ke istri aja. Kan sama. Sama dokter gigi ya. Iya. Ini tolong bersihin ini apa. Gitu kan. Alhamdulillah. Jadi menurut saya waktu itu pas saya milih fakultas kedokteran gigi, insya Allah ini yang tepat. Dan kalau misalkan saya tidak diterima, saya milih pilihan kedua kimia. Nah itu sebagai pilihan kedua saja apabila saya tidak diterima. Dan alhamdulillah saya diterima di pilihan pertama saja saya. Jadi karena berpindah merubah cita-cita yang tadinya dokter umum ke dokter gigi, inilah yang mempertemukan dengan jodohnya. Alhamdulillah Ibu itu. Iya, terus waktu itu kan waktu jalur undangan tidak diterima, setelah itu ikut ujian tulis dan alhamdulillah diterima ya. Tapi waktu itu belum ada kaki palsu, masih menggunakan tongkat. Aja, gitu. Karena gimana? Karena saya pikir semua itu oke-oke aja, baik-baik aja. Semua kegiatan saya bisa lakukan seperti orang biasa dengan saya pakai tongkat itu. Apa sih yang nggak bisa? Mungkin saya kalau ngangkat barang dari satu tempat ke tempat lain agak terbatas. Terus apalagi nyetir saya bisa, mobil matic. Motor saya punya motor roda 3. Apalagi saya semuanya bisa. Mungkin ada penyesuaian kalau misalnya saya ke kamar mandi atau apa, itu kan wajar saja, semuanya bisa. Jadi waktu itu saya sudah merasa saya sudah tidak lagi butuh kaki palsu karena orang tua sudah survei, sudah datang ke satu dokter ke dokter lain untuk konsultasi masalah kaki palsu.
harganya itu se-Honda Jazz Ya Allah. yang sekarang gitu. Honda Jazz sekarang berapa, 300-an ya? Iya. 200-an ke 300-an. Ya, mungkin hampir 300. Dan kalau saya lihat, saya tuh waktu dari SMP SMA saya hanya lihat, oh kayaknya kaki yang seperti ini modelnya. Nggak mungkin model lokal Indonesia ataupun dari Asia itu belum ada. Iya. Gitu. Adanya di Jerman. Itu merek Ottobock saya bilang gitu. Jadi belinya di Jerman, yang Iya. harga itu? Yang harga itu. Masya Ini boleh Allah. nyebut nggak nih? Boleh, enggak apa-apa. Tapi tidak- Harganya berapa? Ya, seperti itu. Iya, 300-an. 300-an Masya juta. Allah. Dan itu mungkin belum fisioterapi. Hmm. Ya sudah, saya bilang lupakan saja, daripada saya beli kaki, mending ayah bunda mungkin boleh nggak apa-apa beliin Dani mobil aja. Tapi pada waktu itu kan dari segi ekonomi sangat-sangat terbatas. Tapi alhamdulillah Allah cukupkan dengan saya dapat beasiswa di SMA, saya dapat beasiswa di kuliah. Kuliah. Iya, beasiswa. Cum laude lagi. Alhamdulillah ketika dokter gigi, setelah lulus dokter gigi cum laude. Meskipun dengan berbagai hambatan ketika diterima, saya ospek, katanya dekanat mau ketemu, wah dikirain karena saya pernah juara umum gitu. Saya sudah GR banget itu, aduh itu ya Allah saya malu banget itu sama diri saya sendiri. Pas saya dipanggil ruang dekanat, ini kenapa milih kedokteran gigi? Bukannya ada persyaratan nggak boleh atau kalau disabilitas katanya. Waduh itu kan sebagai mahasiswa baru yang mungkin masih Butuh penguatan mental. saya tuh masih polos sekali waktu itu. Kan kalau cabut gigi kuda-kudanya harus kuat katanya. Waduh saya pikir kayak kalau mau bertarung gitu kuda-kudanya gitu. Iya, kan cabut gigi dulu bisa. Bener. Terus saya pikir kalau misalkan katanya di rumah sakit gigi mulut yang di sana itu di Bandung itu tidak ada banyaknya kursi yang dokter gigi, tidak ada. Saya pikir ini kalau Unpad itu sepengetahuan saya kedokteran gigi yang terlengkap di Indonesia spesialisasinya. Kenapa sih nggak ada kursi gigi? Bilang saya pikir gitu. Tapi saya diam saja waktu itu. Oh, jadi sempat Menurut dipersoalkan saya, begitu saya dipersoalkan dan mungkin diintimidasi waktu itu untuk pindah, mengundurkan diri atau tidak jadi dokter gigi, tapi hanya sampai sarjana saja. Sudah saya keluar ruangan itu dengan perasaan yang sangat kosong, dengan sangat sedih dan saya sangat menangis waktu itu. Dan hari kedua ospek saya tidak masuk. Baru saya karena terpukul ya, karena pastinya sangat terpukul. Alhamdulillah orang tua lagi dan keluarga yang menghibur untuk saya memutuskan saya mau lanjut atau tidak. Tapi saya bilang Fakultas Kedokteran Gigi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan terbukti hasil dari SNMPTN tulis dan sudah ditetapkan secara nasional. Kenapa tingkat dekanat bisa memutuskan saya mau pindah atau mengundurkan diri? Artinya kalau misalnya begitu, saya bisa dong pindah ke jurusan yang saya inginkan yang lain begitu. Iya. Kalau begitu, oh saya harus ikuti amanah tersebut. Hari ketiga saya masuk, di situ saya tertarik untuk ikut organisasi di mahasiswa. Wah, saya ikut organisasi sampai tahun kedua diamanahkan. Berarti hari ketiga itu sudah memutuskan untuk tetap lanjut, tetap begitu. lanjut aja, pantang mundur begitu. Saya juga ini membaca di sini, life is like riding a bicycle, you must keep moving. Benar itu saya banget itu. Iya. Karena saya benar hidup itu antara kalau nggak maju ya mundur. Kalau mundur ya kamu mati kelaparan lah gitu. Iya. Yang penting harus maju terus. Diikuti, saya ikut organisasi kemahasiswaan sampai diamanahkan sebagai ketua di fakultas. Itu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, yang harusnya itu tingkat 3 menjadi ketua itu. Saya jadi nggak enak ke senior karena waktu itu calonnya ada 2, saya dengan senior, malah saya yang kepilih gitu. Waduh Kang, nggak apa-apa Kang Yesok dan lanjut terus. Tapi saya angkat beliau menjadi salah satu ketua bagian begitu, jadi partner begitu. Dan alhamdulillah juga sebagai wakil ketua Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi se-Indonesia begitu, yang saya ketemu Zahra istri saya di sini. Jadi ketemu di situ. Iya, yang awalnya saya jadi tidak Zahra percaya. dari Malang, Benar, dari Brawijaya. Brawijaya. Dari Brawijaya, Kang Dani dari Pajajaran. Universitas Pajajaran. Ketemunya di organisasi Persatuan ini. Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia. Masya Allah, dan disitulah jodoh. Awalnya itu saya malu karena kan saya pakai tongkat, dokter gigi mahasiswa kedokteran gigi satu-satunya di Indonesia di generasi itu yang pakai tongkat. Dan mungkin sekarang satu-satunya juga di generasi saya masih dokter gigi yang penyandang disabilitas ini di Indonesia itu. Dan waktu pas masuk itu masih ya sebagai staf biasa, masih cuman celenguk ngelihat oh organisasi ternyata begini kalau tingkat nasional, oh lebih seru loh daripada di tingkat universitas.
saya mulai saya masuk komisi kajian dan advokasi. Dan saya berhubungan dengan banyak stakeholder. Wah, saya banyak komunikasi nih. Jadi saya semakin mantap nih dari segi sosial. Berarti saya sudah tidak memikirkan lagi saya sendiri disabilitas. Tidak ada lagi yang mempersoalkan itu, yang menganggap itu aneh apa-apa. Benar. Saya malah berpikir bagaimana saya dapat memperjuangkan hak-hak orang yang jauh lebih parah daripada saya, gitu. Dan tetapi waktu itu saya mau mulai masuk program profesi atau koas, itu 2 tahun terakhir sebelum saya lulus dokter gigi. Itu awalnya kan saya tidak diisukan tidak boleh lanjut, tetapi dengan alhamdulillah dengan prestasi akademik saya, dengan organisasi, para dosen alhamdulillah yakin bahwa saya dapat menjalankan itu. Dan ada ujiannya juga loh Ibu. Dari 8 stase, dari 8 mungkin ujian kan masuk satu-satu, dikasih kasus. Kalau kasus ini bagaimana penanganannya? Jadi ada simulasi begitu. Dari 8 ujian itu alhamdulillah semuanya lulus. Ternyata teman-teman yang lain ada juga yang nilainya pas-pasan, bahkan ada yang belum lulus. Saya tuh berpikir apakah dosen itu subjektif menilai saya kasihan? Jangan sampai karena kasihan. Itu dia. Tapi saya pikir lagi, kalau misalkan kasihan berarti dosen saya tidak profesional. Begitu, berarti saya husnuzon, ini merupakan amanah juga secara tidak langsung dari fakultas untuk saya lulus sebagai dokter gigi satu-satunya disabilitas, begitu. Ya Allah, bagaimana senangnya orang tua ya waktu itu. Alhamdulillah, semoga begitu itu dapat, semoga mungkin ya sedikit bisa membahagiakan orang tua, karena gimana pun juga jasa dari orang tua tidak terganti ya Ibu ya. Iya. Waktu ketemu Pak Sumarjo di masjid itu sudah memang sudah dokter gigi ya? Sudah. Itu belum, itu masih koas itu, masih ibaratnya program profesi. 2 tahun terakhir sebelum lulus, yang alhamdulillah saya lolos itu ujian itu, setelah ujian itu. Saya tuh pikir ini Bapak kenapa nanya-nanya gini gitu, ini Bapak. Ternyata ini wartawan siapa, gitu. Orang Gorontalo lagi S3 di Tikom, katanya di masjid. Terus itu saya kan lagi sholat. Saya tuh nggak suka kalau misalkan orang itu maksa-maksa kakinya itu nempel di saya. Selain saya itu tidak bisa, itu sangat mengganggu keseimbangan saya. Itu jadi Pak dia Sumarjo mencoba ini mau nempel-nempel begitu. Terus tapi setelah itu saya cuekin aja. Tapi pas setelah itu Pak Sumarjo ngajak bicara begitu. Terus tapi dia apa namanya, setelah waktu dia nempel-nempelin kakinya itu belum tahu kalau kayaknya belum kakinya tahu nggak gitu. ini. Kalau mungkin kan beliau juga khusyuk sholat gitu. Tapi setelahnya setelah sholat sunnah mungkin beliau melihat terus mengajak saya bicara begitu dan ngobrol dari Gorontalo. Tapi saya nggak sadar dari Gorontalo S3 Viko. Waktu itu belum kenal Zahra. Sudah kenal tapi belum kenal. Karena waktu itu saya belum, itu masih masa-masa kampanye, saya mau mencalonkan diri sebagai wakil sekjen PSMKGI itu. Jadi masih belum kenal. Ya sudah, sekedar tahu aja. Boleh Pak ya, selagi mungkin katanya mau boleh diposting di Facebook. Boleh Pak gitu. Selagi mungkin semoga bisa jadi memberikan manfaat gitu. Yang awalnya saya pikir kan sebetulnya seorang disabilitas itu bukan hanya menjadi objek untuk perbincangan. Betul. Tetapi saya pikir apabila dengan keberadaan ini, dengan karya atau dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat atau menjadikan amal, mengapa tidak gitu ya, untuk memberikan atau membagi gitu ya inspirasi tersebut, begitu Ibu. Ya Allah. Terus ketemu Zahra ini, ketemu jodoh orang Gorontalo.